Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan masuk lagi ke database perpustakaannya untuk melanjutkan tugas basis data 2. Nah, setelah kita masuk ke perpustakaannya, kita lihat dulu tablesnya. Jadi pada bab 5 ini kita ingin membuat karakteristik seperti tabel buku. Nah, yang dimaksud itu kita bikin buku rusak. Jadi untuk query-nya sendiri itu kita pakai create table buku underscore rusak. Lalu untuk isinya seperti yang saya ketik di layar. Nah, pada create table sendiri di buku rusak diberikan auto increment. Nah, diberikan auto increment itu untuk penginputannya yang data baru tidak perlu diisikan ID bukunya karena terisi sendiri dengan otomatis dengan nilai yang selalu meningkat atau increment. Untuk selanjutnya itu pengisian tabel untuk tabel buku rusak. Selanjutnya itu operasi union. Nah, operasi union ini digunakan ketika mendapati kasus diperlukannya penggabungan data dari dua tabel yang memiliki kesesuaian. Formatnya itu select titik union union select lagi. Nah, untuk tulisannya itu seperti pada layar. Selanjutnya operasi insect. Nah, operasi insect ini digunakan ketika mendapati kasus diperlukan irisan data dari dua tabel yang bersesuaian. Setelah itu ada operasi accept, yaitu kebalikan dari intersect, di mana diperlukan tampilan data dari suatu tabel X yang tidak ada di tabel Y. Formatnya pada MySQL adalah seperti yang saya ketikkan. Selanjutnya masuk pada bab 6, yaitu multiple relation. Nah, jadi pertemuan yang kali ini kita akan mendrop buku dan tabel buku rusak karena kedua tabel tersebut tidak dibangun atas dasar database relasional. Jadi sekarang kita membuat tabel untuk penerbit dan pengarang. Karena pada
ERD, entitas buku dan entitas buku pengarang memiliki atribut foreign key atau FK di dalamnya, sedangkan entitas lainnya tidak. Jadi kita buat dulu penerbit sama pengarangnya. Setelah tabel-tabel yang terdapat di foreign key di dalamnya, setelah itu kita akan membangun tabel buku. Di dalam tabel buku ini terdapat foreign key, ID penerbit yang mana referensinya adalah ID penerbit pada tabel penerbit. Query-nya seperti pada layar. Pada query saya menuliskan constraint. Nah, artinya itu menambahkan batasan berupa foreign key yang pada layar diberikan nama foreign key-nya. Nama foreign key haruslah unik, sehingga jika ada pemakaian dua foreign key atau lebih, maka berikanlah nama yang berbeda. Setelah constraint diberikan, kemudian diikuti dengan foreign key yang menunjukkan atribut mana tabel tersebut yang menjadi foreign key. References sendiri adalah merujuk pada primary key atau atribut yang menjadi referensi dari FK yang dibuat dengan format references, nama tabel, nama atribut referensi. Unupdate cascade berarti jika nilai atribut referensi berubah atau diupdate, maka perubahan tersebut terjadi pula pada atribut FK-nya. Undelete cascade berarti jika data dengan nilai atribut referensi dihapus, maka demikian pula dengan data yang memiliki atribut FK-nya. Selain cascade, dapat juga menggunakan restrict dan set 0. Tentunya dengan kasus dan kepentingan yang berbeda. Nah, untuk menginputkan data pada tabel yang memiliki atribut foreign key, harus dipastikan terlebih dahulu apakah pada tabel masternya sudah berisi atau belum. Dipastikan juga apakah nilai FK-nya yang akan dimasukkan sudah ada pada tabel master atau belum. Misalnya, tabel penerbit masih kosong. Sekarang kita akan mengisikan tabel buku di mana terdapat FK ID penerbit.
Seperti pada layar, akan keluar pesan kesalahan akibat nilai ID penerbit yang dimasukkan pada tabel buku tidak ada pada tabel penerbit atau tabel master. Lain halnya jika kita menginfer nilai 0 untuk ID penerbit. Walaupun tabel penerbit belum memiliki data, itu tidak menjadi masalah. Langkah yang tepat untuk membuat tabelnya itu yaitu mengisikan terlebih dahulu tabel masternya.
Nah, setelah ini untuk menampilkan nama penerbit di setiap daftar buku, kita menghubungkan antara ID penerbit pada tabel buku sebagai foreign key dengan ID penerbit pada tabel penerbit sebagai primary key. Tapi sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu atribut apa saja yang ingin ditampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan atribut ID buku, judul penerbit, tahun, dan stok, maka query-nya seperti yang saya tuliskan di layar.